Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan rasa syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmatnya saya dapat menyampaikan presentasi pada hari ini. Baiklah, yang terhormat kepada Pak Syawal selaku dosen dari Prodi Politik Islam, dan tak lupa juga teman-temanku yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Yeyen Triani dengan NIM 1930404036 dari Prodi Politik Islam kelas Politik Islam B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai teori The Open Society, analisa demokrasi liberatif dari Karl Raimund Popper. Presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Analisa Politik Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori The Open Society, analisa demokrasi liberatif dari Karl Raimund Popper. Di sini dijelaskan, The Open Society merupakan pemerintahan yang paling baik. Bisa juga disebut sebagai demokrasi. Dalam artian, ini merupakan seperangkat institusi dengan kontrol publik, adanya pergantian penguasa tanpa adanya kekerasan. Di sini juga dijelaskan adanya konsep masyarakat terbuka dan konsep masyarakat tertutup, di mana Popper meneruskan ide dari Bergson sekaligus menegaskan bahwa masyarakat terbuka memberikan ruang luas bagi sisi kemanusiaan yang fundamental, sedangkan masyarakat tertutup berlawanan dengan pendapat Popper. Menurut mereka, gagasan masyarakat terbuka yang diteruskan oleh Popper ini disebut kontinuatif sekaligus kontradiktif, karena berlawanan dengan iklim sosial politik dan budaya di masyarakat tertutup, yang jelas lebih memilih totalitarianisme, heteronomistik, otoritarisme, dan feodalisme. Dalam genre teoretik juga, Plato membagi beberapa kelas masyarakat, yakni di kelas pertama itu terdapat kelas penasehat atau pembimbing, terdiri dari cendekiawan dan filsuf. Di kelas kedua terdapat kelas pembantu, terdiri dari militer yang bertugas sebagai menjaga keamanan negara. Dan di kelas ketiga itu terdapat kelompok penghasil, terdiri dari pengusaha, petani, tukang kayu, dan tukang besi. Dan masing-masing kelas masyarakat itu juga mempunyai tujuan mutlak, yakni demi kepentingan negara. Popper juga menganut teori Haru, yaitu testabilitas dan falsibilitas, dan memperluas metode rasionalisme kritis, yaitu keterbukaan terhadap kritik. Dan teori rasionalisme ini juga hanya dilakukan oleh masyarakat terbuka. Dalam teori politik dan sosialnya, ia terinspirasi dari teori evolusi Darwin. Dengan menerapkan teori rasionalisme kritis, masyarakat akan terseleksi dengan adanya percobaan dan eliminasi. Dengan adanya pemikiran rasionalisme kritis, Popper pun menerapkannya dalam lingkup politik. Karena menurut Popper, bentuk pemerintahan yang baik ialah pemerintahan yang terbuka terhadap kritik. Mungkin itu saja presentasi dari saya mengenai teori The Open Society, analisa demokrasi liberatif dari Karl Raimund Popper. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.